Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku semua? Semoga selalu dalam keadaan baik. Oke, kali ini bertemu Bapak kembali dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Pada kali ini kita memasuki bab 2 yang berjudul Meraih Berkah dengan Sikap Jujur dalam Muamalah. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu, mari kita lihat video berikut ini. Mari bu, beli ikan udang. Mari bu, merapat. Ikannya berapa 1 kilo, Bang? Ikan nilainya 40.000 aja, udang 80, nilainya 45 saja. Yang mana? Mahal amat, Bang, gak kurang. Gak bisa kak, modal saya mana? Ini kan asli laut. Serius deh, masih seger. Ya udah, kalau begitu saya nggak jadi beli di sini. Lah, kenapa nggak jadi? Saya loh udah capek jelasin. Beli dong. Kurangin berarti. Ikan nila 20 sekilo ya? Ya? Tambahin 8.000 lagi lah. Gak balik modal saya nih. Ya udah, oke, 1 kilo ya. Nah, gitu dong. Oke kak, sip. Bungkus. Dari video tersebut kita diajarkan untuk bersikap jujur dan adil, di mana antara penjual dan pembeli harus sama-sama untung. Penjual ya untung, pembeli pun juga untung, tidak merugikan satu sama lain. Sebelum memasuki materi, berikut ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, menerima kebenaran isi Al-Quran tentang jujur. Yang kedua, mengamalkan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami isi kandungan Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-17 dan Quran Surat Al-An'am ayat 152 tentang jujur dalam muamalah. Yang keempat, mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-17 dan Quran Surat Al-An'am ayat 152. Baik, langsung saja kita memasuki materi. Peningkah sikap jujur. Jujur adalah salah satu sifat yang melekat pada diri para nabi dan rasul, yaitu siddiq. Jujur berarti mengakui, berkata, atau memberikan suatu informasi yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran tanpa ditambah atau dikurangi. Alaikum bisidqi fa inna sidqi yahdi ilal birri innal birri yahdi ilal jannah. Dari Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut diterangkan, kita harus selalu bersikap jujur, karena jujur itu dapat membawa kita ke dalam surga. Berikut ada Quran Surat Al-Mutaffifin. Bisa kalian baca sendiri ya nanti. Yang artinya, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran
dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakannya atau hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakannya kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu. Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Asbabun nuzul Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1-6. Allah memulai surat dengan ancaman bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dengan kalimat wa'il, artinya celakalah. Isyarat bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih, yaitu orang-orang yang jika menerima takaran mereka minta ditambah, tetapi jika mereka menimbang atau menakar mereka mengurangi. Merekalah orang-orang yang curang dalam jual beli. Mereka tidak beriman dengan adanya hari kiamat, hari kebangkitan, hari yang sangat dahsyat, hari pertanggungjawaban atas apa yang diperbuat. Ayat 7-17 Allah menjelaskan bahwa catatan perbuatan orang-orang durhaka terdapat dalam daftar keburukan dan disimpan dalam buku khusus bernama Sijin, yaitu kumpulan buku-buku para setan dan orang-orang kafir. Mereka itulah yang mendustakan para rasul dan risalahnya. Sifat-sifat mereka ada 3. Yang pertama, mu'tad, yang berarti melampaui batas dan melanggar hukum-hukum Allah. Yang kedua yaitu asim, yang berarti bergelimang dosa dengan mengonsumsi barang haram, berbicara bohong, dan mengkhianati amanah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, jika dibicarakan Al-Quran, mereka mengatakan bahwa itu hanya dongeng orang-orang terdahulu, bukan wahyu Allah SWT. Baik, selanjutnya ada kandungan Quran surat Al-Mutaffifin. Allah menurunkan ayat-ayat ini sebagai ancaman kepada orang-orang yang curang dalam menimbang dan menakar, sebagaimana diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah yang bersumber dari Ibnu Abbas. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Madinah, diketahui bahwa penduduk Madinah termasuk orang-orang yang paling curang dalam menakar dan menimbang. Setelah ayat-ayat tersebut turun, orang-orang Madinah menjadi orang-orang yang jujur dalam menimbang dan menakar. Sampai sini kita paham akan bahayanya atau akibat curang dalam menakar dan menimbang. Maka dari itu, mari kita berusaha untuk jujur dalam muamalah. Yang berikutnya ada Quran surat Al-An'am ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablughal asyuddah. Wa auful kaila wal mizana bil qist. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Wa bi ahdillahi aufu. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikul beban kepada seorang
melainkan sekedar kesanggupannya, dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji-janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Asbabun nuzul dari Quran surat Al-An'am ayat 152 adalah Ibnu Murdawai meriwayatkan dari Imam Tabrani, dari Ibrahim ibnu Nailah, dari Ismail ibnu Umar, dari Yusuf ibnu Atiyah, dari Ibnu Aun, dari Nafi', dari Ibnu Umar yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surat Al-An'am diturunkan kepadaku sekaligus dan diiringi oleh 70.000 malaikat. Dari mereka terdengar suara gemuruh karena bacaan tasbih dan tahmid. Berikutnya ada kandungan Quran surat Al-An'am ayat 152. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil. Tidak boleh merekayasa untuk mengurangi takaran atau timbangan dalam bentuk apapun. Namun demikian, karena untuk tepat 100% dalam menimbang adalah sesuatu yang sulit, maka dibuat kesepakatan antara penjual dan pembeli berupa kerelaan agar jangan sampai menyulitkan keduanya. Penjelasan berikutnya adalah perintah untuk berbicara dengan jujur, seperti pada saat beraksi atau memutuskan hukum terhadap seseorang. Sebab kejujuran dan keadilan adalah inti persoalan hukum. Ayat ini diakhiri dengan perintah untuk memenuhi janji kepada Allah, yaitu mematuhi ketentuan yang digariskan olehnya, baik dalam ibadah, muamalah, maupun lainnya. Memenuhi janji ini akan mendatangkan kebaikan bagi manusia, yaitu agar kita melakukan apa yang diperintahkan dan menghindari segala larangan, dan juga agar kita saling mengingatkan. Jadi anak-anakku sekalian, sampai sini kita paham akan pentingnya bersikap jujur dan adil dalam bermuamalah. Tapi tidak hanya dalam bermuamalah saja kita bersifat jujur dan adil, yakni dalam kehidupan sehari-hari. Itu pun kita harus perlu jujur dan adil. Cukup itu materi yang bisa Bapak sampaikan. Dari semua materi bisa ditarik kesimpulannya, yaitu jujur dalam muamalah adalah kunci untuk meraih berkah dalam hidup. Dengan menjaga kejujuran dalam berinteraksi, kita dapat menciptakan keseimbangan dan kepercayaan dalam hubungan bisnis. Oleh karena itu, mari kita selalu berusaha untuk menjadi orang jujur dan adil dalam berinteraksi. Sebelum Bapak akhiri, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian semua. Yang pertama, tulislah Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 dan Quran surat Al-An'am ayat 152 beserta artinya. Yang kedua, terapkanlah sikap jujur dan adil dalam bermuamalah dan kehidupan sehari-hari. Sebelum Bapak akhiri, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dengan membaca kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga materi yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Kak Intan pergi ke Bali. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.